OPS, obrolan pemuda sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda-mudi, ketemu lagi dengan siapa yo? Tiada lagi dan tiada bukan Adi Fadli atau Bung Adi, Mas Adi, Kang Adi, Uda Adi, apapun itu. Semoga yang menonton ini diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Betul Kang Jam-Jam? Amin, betul. Nih, ketemu lagi dengan Kang Zam-Zam Akdi Razikin. Yes. Di OPS ini. Apa itu OPS? Obrolan Pemuda Sana Sini. Obrolan pemuda sana sini. Jadi Mantap. apapun itu kita obrolkan secara santai lah. Siap. Apapun ini. Berbicara terkait muda-mudi atau pemuda. Karena kita obrolan pemuda sana sini. Yes. Pemuda itu bukan hanya mencerminkan laki-laki dong. Betul. Karena pemudinya pun terbawa. Betul. Seperti halnya mahasiswa. Artinya pemuda itu bukan gender. Bukan gender. Ya. Betul. Tapi satu identitas. oh, identitas. Bukan juga berbicara umur. Bukan juga berbicara persoalan aktivitas. Ya. Jadi menurut Bung Adi, pemuda itu apa? Kalau secara pemuda, secara hukum atau secara apa ya bahasanya, perundang-undangan atau apa, yang disebutkan pemuda itu 16, yang berusia 16 sampai 40. Oke. Kalau tidak salah ya, tidak salah yang berusia 16 sampai 40 tahun. 40 tahun kalau di negara kita. Ya. Kalau di Jepang beda lagi. Kalau Beda-beda ya? tidak salah, pemuda itu batasnya tuh umur 55 itu masih disebut pemuda. Pemuda. Kalau tidak salah. Iya. Menurut Kang Jam-Jam, kalau di Zimbabwe berapa nih ukuran pemuda? Jadi dulu pejuang-pejuang atau pahlawan-pahlawan nasional kita, mereka range usia 40-50 tahun, mereka masih disebut pemuda. Iya, pemuda. Jadi Di kita itu teh kan? iya. Jadi bagi saya, ketika seseorang memiliki semangat, daya juang, Iya. memperjuangkan satu visi kenegaraan, masyarakat, pada saat itulah dia masih cocok disebut pemuda. sebagai pemuda. Jiwa muda. Jiwa muda. Kang Jam-Jam nggak apa-apa nih, mohon maaf nih saya. Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Karena saya mah ahli hisab. Penghisap. Karena saya membantu membantu ekonomi para petani tembakau. itu. Mantap. Kopi dulu dong. Kopi dulu dong. Ini kopi terbaik dari Mabes Kopi. Ini kopi terbaik. Nama kopinya saya tahu ini. Apa tuh? Ini the best cream pie in the world. Yes. Yes kan? Betul? The best kopi susu. Kopi susu. Paling creamy. Boleh dicoba lah mudah-mudahan Boleh dicoba. ke Mabes Kopi. Tapi melihat ini, berbicara terkait pemuda, Kang Jam. Tuh. Kang Jam-Jam waktu itu usia muda, kalau tidak salah Waktu itu, kela. Waktu itu. Sekarang masih. Iya ya. Pemuda pada waktu masa kuliah nih. Oke. Itu range-nya remaja atau pemuda ya? Bisa jadi remaja masuk ke pemuda lah. Ya. Gabung nggak sih ikut komunitas atau himpunan atau perkumpulan? Iya, gabung di organisasi-organisasi ekstra kampus atau organisasi mahasiswa. Gabung di organisasi mahasiswa. Emang Bro Adi ketika di kampus? Oh, saya mah kupu-kupu. Oh. Kuliah puntang. Nah, kenapa sih seorang mahasiswa itu beda-beda ya? Ada dulu kita mengenal kupu-kupu tadi. Kupu-kupu, kunang-kunang. Kuliah pulang. Gitu. Kunang-kunang apa? Kuliah nangkring. Oh iya, kuliah nangkring. Aya pura-pura. Naon kura-kura tah? Kuliah rapat. Oh, kuliah rapat. Aya di naon so. Naon? Kuda-kuda apa tuh? Kela cari heula jokesnya. Nah, artinya kan kondisi mahasiswa waktu itu heterogen. Betul. Dan Bro tadi menyebutkan bahwa ketika saya mahasiswa saya kupu-kupu. Pasti punya alasan dong. Punya alasan. Apa alasan? Karena yang gini ya,
ketika jadi mahasiswa waktu itu sangat banyak. Oke. Dirasa sangat banyak. Oke. Jadi ketika waktu itu, ketika kuliah selesai, saya memilih untuk pulang. Karena tidak punya teman. Enggak, karena ada yang dikejar. Oke. Tanpa menskreditkan yang kupu-kupu ya. Oke. Karena sebetulnya disclaimer dulu, saya bukan kupu-kupu. Karena kupu-kupu ini sering apa ya? Dianggap sepele gitu. Dianggap sepele gitu. Iya. Padahal orang yang meremehkan orang yang kupu-kupu itu tidak tahu kondisinya. Iya. Bisa jadi dia kuliah pulang tuh nggak sampai ke rumah. Tapi Dia kerja. oh, jadi Bro Adi itu sambil bekerja dulu. Enggak. Kan saya bukan kupu-kupu, Pak. Oh iya, tadi Bukan sudah disclaimer. bukan kupu-kupu. Bukan kupu-kupu dalam artian tadi. Iya. Kuliah pulang. Jadi menurut saya jangan sampai judging Iya, menilai. menilai yang kupu-kupu mah nggak asik, Iya, yang iya. kupu-kupu mah nggak akan dapat apa-apa ketika kuliah. Iya, betul. Padahal ada sesuatu yang diperjuangkan oleh dirinya. Iya. Gitu. Bisa jadi dia tidak mendapatkan sosialnya dalam Iya. arti ketika nangkring, Betul. bercengkrama, Yes. mencari relasi dan link, kemudian rapat, dia tidak mendapatkan itu. Yes. Tapi dia mendapatkan nilai yang lain yang tidak didapatkan oleh kura-kura dan Oh, kunang-kunang. iya. Betul. Begitu, Bung. Ya. Kan Bung Jam-Jam mah kura-kura kan pasti kuliah rapat. Enggak lah, kita juga kan membagi waktu. Kadang waktu. kita kuliah pulang. Nah, sebetulnya apa ya? Pembagian atau pengelompokan mahasiswa seperti ini tuh satu hal yang positif atau negatif ya? Secara sebetulnya pengelompokan ini enggak secara langsung. Maksudnya teh tadi disebutkan di awal heterogen. Iya. Gitu kan. Kalau misalkan saya sangat mendukung atau misalkan setuju dengan keheterogenan tersebut. Iya. Berbeda halnya kalau misalkan pemuda atau muda-mudi khususnya yang berkuliah semuanya kupu-kupu. Gitu kan. Sangat amat disayangkan gitu kan. Iya. Ketertarikan untuk berhimpun di himpunan jurusannya atau Iya. di BEM-nya Iya. itu sangat disayang. Artinya kan berkurangnya apa ya, hasrat atau apa ya, Bung? Hasrat atau apa ya untuk ikut Keinginan untuk beradu pikiran, beradu gagasan gitu. Karena melihat fenomena tadi bisa jadi bukan saja di angkatan kita nih. Ya, betul. Mohon maaf kita nggak seangkatan. Siapa yang lebih tua? Pasti Bung Adi dong. Ya bisa terlihat lah. Fenomena itu bisa jadi sebelum periode kita pun udah ada kura-kura, kunang-kunang, kupu-kupu. Tapi selepas dari mahasiswa itulah. Iya. Karena mahasiswa itu ada suatu kejadian yang saling bertemu secara terus-menerus. Iya. Maka bisa jadi seseorang terpikat atau tertarik untuk gabung di organisasi di mahasiswa kampusnya. ini, Karena kampusnya. ada omongan atau ada kata-kata kesalahan mahasiswa salah mah wajar gitu. Yes. Jadi dia menghabiskan masa kesalahannya ketika Dia menjadi mahasiswa. Dia mencari ke sini Benar. gitu. Nah, selepas lulus gitu kan. Melihat anak-anak atau muda-mudi sekarang masih ini enggak sih? Masih tertarik nggak sih ikut perkumpulan? Kan Kang Jam gabung ke organisasi Oke. kepemudaan Islam. Yes. Kalau sering disebutkan dengan Gemuis Gerakan Muda Islam, Yes. kan? Dan pemuda Persis yang dipilih gitu kan. Betul. Jadi, Bro, memang kita tidak bisa menjudgment ya Yes. bahwa manusia yang bergabung dengan organisasi itu adalah mahasiswa yang jauh lebih baik Betul. dibandingkan mereka yang tidak bergabung. Karena betul tadi yang Bro katakan,
bahwa kita tidak bisa menjudgment seperti itu karena kita tidak tahu kondisi pribadi mahasiswa itu. Betul. Bisa jadi ketika dia kuliah, dia harus membagi waktu dengan orang tuanya, dengan adiknya, dengan kakaknya misalnya, untuk mengurus keperluan di rumah. Bisa jadi dia tulang punggung keluarganya. Yes, betul. Tulang keluarga dan lain sebagainya. Ya pasti ada plus dan minusnya. Kalau saya dulu, kenapa saya bergabung dengan organisasi mahasiswa? Karena memang saya memiliki waktu yang jauh lebih luang. Iya. Yang waktu luang itu memang saya pergunakan untuk aktif di organisasi mahasiswa. Terlebih, Bro. Jadi, mau bro nih. Jangan double. Halo. Tong. Jadi Bro gini. Siap. Yang saya rasakan ketika menjadi seorang mahasiswa dan bergabung di organisasi, kita belajar bagaimana caranya berdiplomasi sejak dini. Yes. Bagaimana kita, karena begini, politik kampus itu divisikan, gitu, dicita-citakan sebagai miniatur politik negara. Jadi kita mengenal, kalau di universitas saya, kita mengenal ada Di mana? universitas. Biasa aja, Bu. Universitas. Ya, lanjut di universitas. Ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif yang tidak ada kekuasaan yudikatifnya. Betul. Itu kan ada presiden mahasiswa, Presma. ya Presma, ada kemudian parlemen mahasiswa atau ada DPM dulu, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kalau di saya BPM kalau nggak salah. Iya kan? Itu kan kita belajar miniatur politik negara di kampus, yang di dalamnya kita belajar politik, kita belajar diplomasi, kita belajar lobby, gitu ya. Dari mulai kita mengutarakan aspirasi, bertukar ide, gagasan, pikiran, gitu ya. Mungkin mahasiswa yang gabung di organisasi, mereka memiliki kelebihan di satu sisi. Betul. Punya kekurangan di sisi yang lain. Sama seperti mahasiswa yang aktivitas di lain hal. Ya. Nah, kenapa sih kemudian saya bergabung di gerakan Islam, gitu ya? Jadi, kalau menurut saya, bergabung di satu organisasi itu penting. Kenapa? Karena secara hakikat manusia itu kan makhluk sosial dan makhluk politik. Ketika kita menyebutkan bahwa kita nggak berpolitik, kita nggak bersosial, itu mustahil. Betul. Karena ada yang menyebutkan gini, Bung, sorry potong ya. Oke. Biar Anda ngopi dulu. Ada yang menyebutkan tadi nyinggung politik, terus manusia makhluk politik, tidak bisa dipisahkan dengan politik. Ada yang mengatakan kalau tidak salah, politik, setiap orang itu memiliki jiwa politiknya sendiri. Betul. Jadi adanya politik itu dikarenakan sosial dan ekonomi. Yes. Kalaulah politik itu digunakan untuk sosial, katanya akan menghasilkan benefit. Yes. Jika politik itu digunakan dalam hal ekonomi, maka akan menghasilkan profit. Kalau tidak salah politik itu. Jadi, maka saya sangat sepakat setiap insan memiliki hal tersebut. Betul. Gitu. Maka ketika Bung Zam-Zam ini mengikuti organisasi di kampus dan yang lain halnya, secara tidak sadar jiwa politiknya tuh terus dibangun gitu kan. Secara tadi dibilang diplomasi, lobby dan lain-lain. Betul, gitu. Bro. Terus lanjut tadi gabung ke penting. Iya, gemuis gitu ya. Pertama. Itu penting, kenapa? Karena saya yakin ya, setiap orang itu sebetulnya ketika dia mau untuk berpikir, pasti mereka itu punya ide dan gagasan. Ketika kita tidak bergabung dengan organisasi, maka kita tuh nggak punya wadah. Bayangkan aja, Bro. Iya, sepakat. Ketika misalnya Anda berhadapan dengan satu realitas, kemudian Bro Adi ingin mengkritisi realitas itu, pasti kan memerlukan wadah. Yes. Nggak mungkin secara individu kita memperjuangkan ide gagasan. Tapi dengan bergabung dengan organisasi, kita bisa mengkolektifkan ide dan mengkolektifkan perjuangan, gitu loh.
Jadi justru memperingan karena berjuang bersama-sama, berpikir bersama-sama, secara komunal, gitu loh. Atau justru menurut Bro Adi nggak penting gitu? Penting nggak menurut Bro? Penting sebetulnya. Karena tadi tahun berapa lah ya, ada tiba-tiba muncul pikiran nih. 90-an. 90-an. Kalau kata kelahiran 80 sekitar 2012 setelah lulus gitu. Oke. Terus kan gabung ke komunitas ini. Jadi apa? Setiap orang itu tidak bisa dilepaskan dari sebuah perkumpulan. Oke. Entahlah ya. Komunitas gitu. Ya, bentuknya itu. himpunan atau komunitas orang yang berkumpul. Entahlah, itu yang aneh rasakan nih. Maaf nih. Yang aneh rasakan gak bisa diem atau misalkan individu, ada sebuah lagu individu merdeka gitu kan. Gak bisa berindividualistik gitu kan. Ketika tidak nyaman di satu kelompok, misalkan gabung tidak nyaman, maka itu akan pindah ke kelompok yang lain yang membuatnya nyaman. Yes. Misalkan gabung ke komunitas golf. Oke. Golf. Gitu kan? Gak suka. Golf. Oh, ini mah tenis meja ya. Golf. Misalkan komunitas, jangan golf lah. Apa dong? Komunitas poli misalkan. Poli kok gini? Apalah komunitas pingpong. Komunitas pingpong. Ketika sudah dirasa tidak bisa produktif, Yes. atau tidak nyaman lah, maka bisa jadi orang itu pindah ke komunitas yang lain yang membuat dirinya lebih produktif dan membuat lebih nyaman. Oke. Jadi secara naluriah, berkumpul dengan orang-orang yang satu visi, satu hobi, satu apalagi lah, sama gitu ya, itu penting. Iya. Misalkan dalam hal kecil anak-anak sekarang lah ya, Iya. minimalnya pasti berkumpul ketika mabar, main bareng, Oke, pasti betul, berkumpul gitu. Iya. Meskipun sekarang bisa kan kalau mabar di rumahnya masing-masing, Yes. dinyalin apa itu teh, mic atau speakernya bisa kan, voice-nya gitu ya. tapi menurut mereka amatlah kurang pas ketika bermain di rumah masing-masing. Yes. Harus ada, yuk mabar, di mana, di Mabas tadi mabar, gitu kan. Ada ngopi gitu ya. ngopi gitu. Jadi menurut aneh nih penting gitu. Pentingnya. Jadi secara naluriah udah ada gitu kan. Maka ketika naluriah itu dibentuk dengan ilmu dan juga dorongan nilai yang ingin diperjuangkan ketika masuk ke komunitas atau perkumpulan itu, bisa jadi itu jadi daya dorong yang kuat. Tadi seperti yang Bro bilang. Terus kan gini Bro, jadi kan negara kita itu akan mendapatkan bonus demografi yang tinggi di tahun 2045. Artinya saat ini tanggung jawab negara dan masyarakat terhadap perkembangan generasi muda itu kan begitu sangat penting dan tinggi. Sangat diperhatikan lah ya. Sangat diperhatikan. Tapi kan mungkin Bro sendiri juga melihat ya, aktivitas generasi muda kita itu tadi karena ngomong mabar gitu ya, mereka cenderung memiliki aktivitas terhadap Gadget atau gadget yang cukup berlebih tinggi. Nah ini juga merupakan satu tantangan kan, yang bisa jadi yang harus dijawab lah untuk gitu. Artinya ketika banyak waktu yang dihabiskan generasi emas yang nantinya 2045 ini, pada hari ini banyak waktunya diluangkan untuk bermain gadget dan bermain game, bisa jadi Indonesia 2045 itu bukan Indonesia emas ya? Iya, karena nasib kita ke depan sangat bergantung pada kualitas SDM atau generasi muda yang hari ini, ketika mereka dipupuk dengan
kondisi sosial, lingkungan yang mereka itu adiktif terhadap Wow, adiktif. game gitu ya, terhadap hal-hal yang kurang gitu ya, kurang positif gitu ya, maka ini akan berdampak besar terhadap perkembangan negara kita di tahun 2045. Tapi Menurut nah, bro itu gimana? ini memang debatable juga sih. Iya. Game itu dia Nah. positif Hmm. atau gimana? Karena kan tadi saya mau menyela bisa jadi ada anak-anak atau adik-adik kita ya yang tadi udah adiktif ke game. Pembelaannya atau dalihnya itu saya mah main game juga dapat uang. Saya mah main game juga buat perlombaan. Gitu kan. Bagi saya nih itu bisa jadi pembelaan semata, dalih lah gitu. Bisa jadi itu sebuah motivasi yang harus terus diperjuangkan gitu. Iya. Kalaulah memang sungguh-sungguh dia untuk istilahnya kedepannya menjadi atlet e-sport gitu kan. Kenapa tidak gitu ya? Kenapa tidak? Dia produktif gitu ya. Dia produktif. Kan tetapi ada hal-hal yang lain yang lebih disayangkan lah terlewati oleh dirinya. Karena begini tadi bro ini bilang bonus demografi. Iya. Jangan sampai ya kita menang bonus demografi. Yes. Jangan sampai bonus demografi ini menjadi bencana demografi. Iya. Karena apa? Karena kegiatan atau hal-hal yang kita lakukan saat ini. Iya. Bisa jadi Indonesia 2045 ya bukan jadi Indonesia emas, tapi Indonesia perak, perunggu, atau apa kek gitu kan? Maksudnya Ini ngelempar jokesnya lagi saya minum, ini kalau nyebur gimana ini kan, Pak? semburan air kopi Mambas itu berkhasiat. Maksudnya jangan sampai elit-elit kita lah ya yang di atas yang kali ini sebagai menjabat kebijakan Presiden itu maksudnya presiden kita. apapun mengambil kebijakan Ketua baik itu DPR. eksekutif, legislatif atau yudikatif, bahkan tingkat bawah sekalipun terlena terhadap tadi pengucapan tenang kita 2045 kita menang bonus demografi. Jadi menurut bro itu Presiden Jokowi itu belum concern gitu dalam menyelesaikan permasalahan generasi muda saat ini. Ya, bisa jadi. Jadi gini, perjalanan presiden kita. Kenapa jadi ngomongin presiden sih? Anda ini kadang-kadang kadang-kadang enggak, presiden kita sudah mewadahi, Bung. Melalui Nggak agenda-agenda. Begini bro. Jadi, Apa? Tunggu dulu, Bung. Presiden kita sudah mewadahi nih. Akan tetapi bisa lebih bisa lebih ketika penyelenggaraannya, teknisnya, bukan hanya sekedar seremoni yang belaka. Gitu. Ini maksudnya tadi presiden di negara lain gitu. Iya. Zimbabwe yang belum memperhatikan secara serius gitu ya. secara serius. Memang negara mana lagi yang dapat bonus demografi? Enggak. Kalau tidak salah ya, saya ketika melihat di Google ya, ada beberapa negara yang memiliki bonus demografi hampir sama dengan Indonesia. Bisa Apa dicek gerak. Bisa dicek gerak. Gitulah, Bung. Jadi Iya. penting kan untuk berorganisasi. Betul. Balik lagi. Kita balik lagi. Soalnya tadi nyinggung-nyinggung presiden. Kacau. Tapi maksud saya gini, Bung. Kita itu harus membuat atau membangun ruang-ruang kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah kita. Karena negara kita itu kan negara demokrasi. Artinya negara demokrasi secara prinsip kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Bung, rakyat bukan? Rakyat. Kita kan rakyat. Rakyat. Artinya kekuasaan penuh, kekuasaan tertinggi itu ada di tangan Bung sendiri. Karena rakyat. Bukan di tangan presiden. Karena secara prinsip presiden sebagai kekuasaan eksekutif dia itu adalah petugas pelaksana undang-undang.
tugasnya melaksanakan undang-undang presiden itu. Nah, makanya ruang-ruang kritik terhadap kekuasaan bukan hanya presiden dalam hal ini, tapi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif, bagi saya harus dibangun sejak dini di ruang-ruang pemuda, mahasiswa. Jadi aneh dan agak kurang tepat ketika seorang mahasiswa, seorang pemuda, dia enggan untuk mengkritisi satu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan tanpa memperhatikan kepentingan rakyat. Jadi peran dan tugas pemuda juga, Bung, bagi saya adalah menjadi social control. Social control. Ya, kontrol sosial dalam mengawal agar kebijakan-kebijakan ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, makanya bagi saya pendidikan kritis, gitu ya, pendidikan diskusi, bertukar ide gagasan itu harus dikembangkan sejak dini, bro, gitu. Harus dilatih terus gitu. Jangan sampai pemuda-pemuda kita itu terlena gitu ya dengan gadget, terlena dengan games dan lain sebagainya. Makanya di mana ruang-ruang itu bisa terbentuk, di mana ruang-ruang itu bisa terlatih, ya di organisasi. Oh iya, I see. Tidak ada satu wadah, bukan tidak ada, salah satu wadah untuk itu adalah organisasi. Apapun itu, selama organisasi itu sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Terlebih ketika misalnya dia adalah seorang Muslim, maka gabunglah dengan Gemuis Gerakan Muda Islam, kan banyak. Iya. Jadi selain daripada dia punya nilai plus, selain daripada dia adalah seorang nasionalis memperjuangkan masyarakat, bangsa, negara, dia juga memiliki nilai plus memperjuangkan nilai-nilai agama Islam. Tuh, bro. Saya dulu hampir nggak gabung organisasi. Apa tuh, bro? Hampir nggak gabung, nggak ikut gitu kan. Oh, nggak bergabung. Nggak bergabung. Cuman lebih ke komunitas, yang mana komunitas itu lebih ke kesenangan lah, hobi. Kesenangan. Kebahagiaan komunitas. Tapi ketika lihat suatu wadah pemuda Persis, terus ada yang mengajak, ya saya lah gabung, ikut di tahun 2017 tuh. Oh, berarti duluan saya dong? Iya dong, kan kakak senior. Sorry kap. Kan kakak senior, kakak Anda. Terlihat kan lebih tua siapa? Oke. Nah, jadi saya merasa diselamatkan. Diselamatkan pada yang seorang kakak yang mengajak gitu kan. Kakak secara ideologis. Yes. Bukan secara biologis. Yes. Jadi saya merasa terselamatkan dan akhirnya betul terasa nikmatnya ketika berhimpun dengan orang-orang yang insya Allah soleh gitu kan. Yang tadinya saya tidak soleh bisa terbawa soleh. Betul. Bukan orang lain yang terbawa tidak soleh oleh saya gitu kan. Jadi gitu, bro. Jadi saya merasa senang di organisasi, ketemu Bung Zam-Zam, ketemu yang lain, orang-orang yang insya Allah lah hebat dan bisa bertukar pikiran. Jadi pesan-pesan ke anak muda-mudi nih yang nonton konten ini seperti apa? Ya, jadi saya jadi ingat ya bahwa selain daripada organisasi itu adalah tempat kita untuk bertukar ide gagasan, melatih skill kritis kita, gitu ya. Tadi Bung mengatakan benar bahwa organisasi juga khususnya Gemuis Pemuda Persatuan Islam itu menjadi pagar pembatas aktivitas kehidupan kita. Jadi ketika aktivitas kita mulai sedikit gitu ya, ada yang mengajak untuk melenceng gitu ya, kita ingat bahwa kita terikat dengan kartu anggota yang mana ada bayat di situ, yang mana ada janji, ada bayat di situ, bahwa selain daripada kita taat, tunduk dan patuh terhadap ajaran Islam, kita juga punya tanggung jawab untuk mempertahankan bangsa dan negara gitu kan. Jadi penting berorganisasi bagi saya, karena itu selain daripada melatih, bisa menjadi pagar pembatas dalam aktivitas kita sehari-hari. Itu. Yes.
Itulah terakhir dari Bung Jam-Jam ini. Sangat asik berbicara, bercengkrama dengan Sangat asik. bro. Dengan Kadang Bro bro, kadang Adi. Bung ini tuh ke Kang Jam-Jam tukang sekarang kan. Banyak sekali emang kadang Mas ini. Mas. Gimana kondisi lah. Begitu teman-teman sobat muda-mudi, yang baiknya bisa diambil dan dicontoh, yang jeleknya biarkanlah. Seperti halnya saya menghisap tembakau ini, janganlah dicontoh. Jangan dicontoh ya. Janganlah dicontoh. Tapi ayolah ngopi bareng. Ngopi bareng. Ya begitu sobat muda-mudi, mari istilahnya bergabung atau berorganisasi dimanapun tempatnya, khususnya secara lembaga gerakan muda Islam lah ya, yang mana di situ bisa mengasah pikiran, mengasah apalagi tadi Bung, Ide, gagasan, dan apabila ada keresahan bisa diangkat secara komunal. Betul, kolektif. Menjadi sebagai, kita ini kan rakyat, menjadi sebagai sosial kontrol dari pemangku kebijakan. Betul. Gitu Bung. Ya, demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa diserap oleh muda-mudi dan juga menjadi penambah motivasi dan inspirasi bagi muda-mudi sekalian. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Sekali lagi, ketemu lagi di OPS, Obrolan Pemuda Sana Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OPS, Obrolan Pemuda Sana Sini.